Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Diva Aditya, dan juga teman saya, Risa Juwita. Nah, di sini kami akan mempresentasikan, yaitu judul yang kami dapatkan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, kita akan membahas tentang konsep teoritis. Yang pertama mengenai posisi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandarkan pada kebijakan fiskalnya saja. Nah, sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelah kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Nah, dalam berbagai macam instrumen pajak diterapkan atas individu, tanah, kharaj, dan usyur atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap perdagangan kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, mengenai ZISWAF sebagai komponen kebijakan fiskal Islami. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan tidak ada unsur zakat di dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Nah, pelaksanakan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit atau mustahik menjadi surplus, yaitu muzaki. Nah, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik, sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Setelah itu, wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal sejumlah negara lain seperti Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pembangunan ekonomi umat. Keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, alangkah baiknya bila kita mempertimbangkan pengembangan instrumen wakaf ini. Wakaf memang tidak jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf. Salah satunya adalah firman Allah yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu mengenai kebijakan pendapatan ekonomi Islam. Pertama, mengenai kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besaran atau tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut, tidak ada hal
bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kedua, kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah menurut kaidah syariah. Pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu berupa investasi aset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah sendiri ataupun masyarakat. Yang kedua, pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya adalah berdasarkan kaidah syariah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam, dan yang semisalnya. Nah, kaidah ini dalam konteks pemerintah modern adalah sarana-sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dan yang ketiga, kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Nah, prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah SAW, di mana beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Risa Juwita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Deva. 4. Kebijakan belanja ekonomi Islam. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah tersebut adalah yang A. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang B. Menghindari masyakkah kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Yang C. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang D. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang E. Kaidah al-ghurmu bil ghunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Yang F. Kaidah malayatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut wajib hukumnya. 5. Kebijakan fiskal masa Rasulullah. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Umumnya, para sahabat tidak meminta balasan material dari segala kegiatan dalam dakwah tersebut. Dengan adanya Perang Badar pada abad kedua Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan dari 1/5 perampasan perang yang disebut dengan khums. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh dari rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibu-ibu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari pertemuannya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 6. Kebijakan fiskal masa sahabat. Yang A. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang B. Khalifah Umar bin Khattab. Yang C. Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir, kebijakan fiskal pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.